Apakah Anda sering merasa kaki lemah, mudah kram, atau takut jatuh saat melangkah? Banyak orang di atas usia 65 menganggap hal ini wajar karena usia. Tapi kenyataannya, penyebab utama bukan hanya usia, melainkan kurangnya gizi penting untuk otot dan tulang. Perkenalkan, saya Dr. Iriana Winarsih, seorang dokter dengan pengalaman lebih dari 25 tahun membantu orang lanjut usia tetap sehat dan mandiri. Hari ini, saya akan membagikan 7 rahasia kuatkan kaki yang terbukti sederhana, murah, dan mudah dilakukan setiap hari. Dengan 7 nutrisi ini, Anda bisa melangkah lebih mantap, bangun dari kursi tanpa bantuan, dan berjalan jauh tanpa rasa takut. Bayangkan Anda bisa kembali menikmati jalan pagi, bermain dengan cucu, atau pergi ke pasar tanpa khawatir jatuh. Dan jangan lewatkan. Di akhir video saya akan ungkap satu rahasia khusus yang sering dilupakan. Padahal bisa menjadi kunci agar semua nutrisi bekerja lebih maksimal untuk tubuh Anda. Sebelum kita mulai, silakan tekan tombol subscribe di channel ini, Iriana Winarsih, agar Anda tidak ketinggalan tips kesehatan penting berikutnya. Jika Anda ingin hidup sehat, penuh tenaga di usia senja, tulis angka 9 di kolom komentar. Dan jika Anda punya pertanyaan tentang topik kesehatan lain, tulis angka 1 disertai pertanyaan Anda. Saya akan membaca dan menjawab semua komentar Anda. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Ingat, tubuh Anda masih mau pulih, dan Anda belum terlambat untuk bangkit kembali. Vitamin pertama yang wajib kita perhatikan adalah vitamin D. Inilah vitamin yang sering disebut vitamin matahari. Tanpa cukup vitamin D, otot kaki menjadi lemah, tulang rapuh, dan risiko jatuh semakin tinggi. Setiap pagi, sinar matahari membawa hadiah besar untuk tubuh kita. Dengan duduk atau berjalan ringan selama 15-20 menit, tubuh Anda sudah bisa memproduksi vitamin D alami. Matahari pagi adalah vitamin gratis yang bisa memperkuat otot, menjaga tulang tetap kokoh, dan membuat reaksi tubuh lebih cepat saat keseimbangan terganggu. Selain matahari, makanan juga berperan penting. Di Indonesia, kita tidak perlu mencari makanan mahal seperti salmon. Cukup dengan ikan kembung, telur ayam kampung, jamur tiram, atau jamur kuping, kita sudah bisa menambah vitamin D setiap hari. Ikan kembung yang harganya terjangkau di pasar tradisional kaya akan vitamin D dan protein, sangat cocok untuk orang tua. Mari kita lihat cerita nyata. Bapak Budi, 68 tahun, dulu sering goyah saat berdiri, bahkan pernah hampir jatuh di kamar mandi. Setelah rutin berjemur di pagi hari dan makan ikan kembung 2 kali seminggu, hanya dalam 3 minggu beliau merasa lebih stabil. Sekarang, beliau bisa berjalan lebih jauh tanpa rasa takut. Tips praktis untuk Anda. Pilih waktu matahari lembut, antara pukul 7 hingga 8 pagi. Gunakan pakaian yang memungkinkan sinar menyentuh lengan dan kaki. Tambahkan menu sederhana seperti ikan kembung bakar atau pepes ikan kembung minimal 2 kali seminggu. Dengan kebiasaan kecil ini, kaki akan lebih kuat, tulang lebih sehat, dan hidup terasa lebih ringan. Ingat, vitamin D bukan hanya untuk tulang, tetapi juga untuk otot dan keseimbangan tubuh. Ingat, matahari pagi adalah vitamin gratis. Jika Anda masih mendengarkan sampai di sini, tulis angka 1 di kolom komentar agar saya tahu siapa yang benar-benar serius menjaga kekuatan kakinya. Setelah vitamin D, nutrisi berikutnya yang sangat penting untuk kaki kuat adalah kalsium. Tanpa kalsium, tulang menjadi rapuh seperti bambu kering, mudah retak, bahkan dengan jatuh kecil saja bisa patah. Untuk orang lanjut usia, patah tulang pinggul adalah mimpi buruk, karena bisa membuat tidak bisa berjalan berbulan-bulan. Kalsium bukan hanya menjaga tulang tetap keras, tetapi juga berperan dalam kontraksi otot. Setiap langkah kecil, setiap kali kita berdiri dari kursi, semua itu membutuhkan kerjasama antara otot dan kalsium. Jika tubuh kekurangan kalsium, kaki menjadi lemas, mudah kram, dan sulit bergerak lincah. Kabar baiknya, di Indonesia kita punya banyak sumber kalsium murah dan mudah didapat. Tidak perlu susu mahal, cukup susu kedelai, tempe, tahu, dan sayur hijau seperti bayam atau kangkung.
Semua ini bisa ditemukan di pasar tradisional setiap hari. Mari kita dengar kisah singkat Ibu Sari, 70 tahun. Beliau sering kram malam hari, terutama di betis. Setelah mulai minum segelas susu kedelai setiap pagi dan menambah tempe di menu makan siang, hanya dalam 2 minggu kramnya berkurang drastis. Kini beliau bisa tidur lebih nyenyak dan bangun dengan kaki ringan. Tips untuk Anda. Usahakan minum 1 gelas susu kedelai setiap hari. Tambahkan tahu atau tempe minimal 3 kali seminggu. Jangan lupa sayur hijau di setiap makan, meski hanya 1 mangkuk kecil. Kombinasi sederhana ini cukup untuk menjaga kalsium tetap stabil. Selain makanan, jangan lupa bergerak. Jalan pagi atau latihan ringan akan membantu kalsium terserap lebih baik ke tulang. Jadi, makan sehat saja tidak cukup. Tubuh juga harus aktif. Ingat, kalsium dari makanan sehari-hari jauh lebih aman daripada bergantung sepenuhnya pada suplemen. Suplemen hanya digunakan jika benar-benar diperlukan sesuai saran dokter. Kalsium membuat tulang kuat, langkah mantap, dan hidup lebih mandiri. Jika Anda setuju bahwa kalsium sangat penting, silakan tulis angka 2 di kolom komentar. Sekarang kita masuk ke nutrisi ketiga yang sering dilupakan, yaitu vitamin B12. Vitamin ini berperan penting menjaga kesehatan saraf, memastikan pesan dari otak sampai ke otot kaki dengan tepat. Tanpa B12, otot tidak bisa merespon cepat. Kaki terasa berat, bahkan sering muncul kesemutan. Banyak orang lanjut usia mengalami kekurangan vitamin B12 karena daya serap tubuh semakin menurun seiring bertambah usia. Akibatnya, kaki sering mati ras, langkah goyah, dan mudah jatuh. Padahal, semua ini bisa dicegah hanya dengan menambah asupan makanan yang tepat. Di Indonesia, sumber vitamin B12 sangat mudah ditemui. Telur ayam, hati ayam, dan ikan laut seperti tongkol atau kembung adalah pilihan terbaik. Semua bahan ini murah, segar di pasar tradisional, dan bisa dimasak dengan cara sederhana sesuai selera orang tua. Contohnya, Pak Joko, 72 tahun, sering mengeluh kakinya kebas dan sulit berjalan jauh. Setelah rutin makan telur 3 kali seminggu dan menambahkan hati ayam ke dalam sup, hanya dalam 1 bulan beliau merasa kakinya lebih ringan. Kini, ia kembali bisa berjalan ke masjid tanpa bantuan tongkat. Tips sederhana, konsumsi 3-4 butir telur per minggu. Tambahkan hati ayam minimal sekali seminggu. Jangan lupakan ikan laut segar yang mudah ditemukan di pasar, dimasak dengan cara kukus atau pepes agar lebih sehat. Vitamin B12 juga mendukung pembentukan sel darah merah, yang bertugas membawa oksigen ke otot. Semakin cukup oksigen, semakin bertenaga kaki Anda untuk berjalan lebih jauh. Ingat, tanpa saraf sehat, otot tidak bisa bekerja maksimal. Jadi jangan biarkan tubuh kekurangan vitamin B12. Jika Anda masih bersama saya sampai di sini, silakan tulis angka 3 di kolom komentar. Nutrisi keempat yang sering diremehkan adalah magnesium. Mineral ini bekerja diam-diam, tapi tanpa magnesium otot kaki mudah kram, tegang, bahkan sulit rileks saat malam hari. Itulah sebabnya banyak orang lanjut usia sering terbangun karena kram betis yang menyakitkan. Magnesium ibarat pengatur irama otot. Ia memastikan otot bisa berkontraksi dan relaksasi dengan seimbang. Jika tubuh kekurangan magnesium, sinyal saraf menjadi kacau, otot menegang tiba-tiba, dan tidur malam terganggu. Untungnya, kita punya banyak makanan lokal kayak magnesium. Kacang tanah yang sering jadi camilan, kacang hijau untuk bubur hangat, pisang yang manis dan mudah didapat, serta bayam yang murah meriah di pasar. Semua bahan ini bisa dikombinasikan dalam menu sehari-hari. Coba bayangkan kisah Ibu Ratna, 66 tahun. Ia dulu sering terbangun tengah malam karena betisnya kram. Setelah rutin makan pisang tiap pagi dan menambahkan sayur bayam ke lauk siang, dalam 3 minggu tidurnya lebih nyenyak. Kakinya pun lebih enteng saat berjalan ke pasar. Tips untuk Anda, makan 1 buah pisang setiap hari, tambahkan bayam atau sayur hijau lain di setiap makan utama. Bubur kacang hijau bisa jadi pilihan sarapan atau camilan sore. Jangan lupa, segenggam kacang tanah rebus atau sangrai sebagai pengganti camilan manis.
Manfaat magnesium tidak berhenti di otot. Mineral ini juga membantu kalsium menempel di tulang, membuat tulang lebih kuat dan sendi lebih lentur. Jadi, dengan menambah makanan sederhana ini, Anda tidak hanya tidur nyenyak, tapi juga melangkah lebih mantap setiap hari. Magnesium bikin otot tenang, tidur nyaman, dan langkah lebih ringan. Jika Anda setuju bahwa magnesium sangat penting, silakan tulis angka 4 di kolom komentar. Nutrisi kelima yang tidak boleh dilupakan adalah kalium. Mineral ini berperan besar menjaga keseimbangan cairan dalam sel otot. Jika kadar kalium rendah, otot mudah kram, kaki gemetar, dan langkah terasa kaku. Banyak orang, lanjut usia sering merasakan betisnya menegang saat bangun tidur, atau kakinya bergetar ketika berdiri lama. Itu tanda tubuh kekurangan kalium. Kekurangan ini tidak hanya menyebabkan kram, tapi juga membuat saraf lambat mengirim sinyal ke otot. Akibatnya, gerakan kaki tidak stabil dan risiko jatuh semakin tinggi. Kalium juga melindungi tulang. Ia menetralkan asam berlebih dalam tubuh yang bisa melemahkan kepadatan tulang. Dengan cukup kalium, otot dan tulang bekerja selaras, kaki jadi lebih kuat. Di Indonesia, sumber kalium sangat melimpah dan murah. Ubi rebus, pisang, alpukat, dan jeruk adalah contoh terbaik. Semua mudah ditemukan di pasar tradisional. Harganya ramah di kantong, dan rasanya enak. Mari kita lihat kisah Pak Hasan, 71 tahun. Beliau sering merasa kakinya gemetar setelah berdiri lama. Setelah rutin sarapan ubi rebus dan menambahkan pisang sebagai camilan sore, hanya dalam 2 minggu kakinya jauh lebih stabil. Ia kini lebih percaya diri berjalan ke masjid tanpa rasa takut jatuh. Tips praktis: makan 1 hingga 2 potong ubi rebus setiap hari. Tambahkan 1 buah pisang atau jeruk sebagai camilan. Jika ada alpukat, buat jus sederhana tanpa gula untuk sarapan. Dengan pola ini, tubuh akan mendapat cukup kalium tanpa harus beli suplemen. Kalium membuat otot lebih kuat, gerakan lebih stabil, dan tulang lebih terjaga. Jika Anda sepakat, kalium penting untuk kaki sehat, tulis angka 5 di kolom komentar. Vitamin berikutnya yang sering dilupakan adalah vitamin K. Padahal, tanpa vitamin ini, kalsium yang kita konsumsi bisa salah arah. Bukannya masuk ke tulang, malah menumpuk di pembuluh darah dan membuat aliran tidak lancar. Dengan vitamin K, kalsium diarahkan tepat ke tulang sehingga kaki tetap kokoh dan sendi lebih lentur. Vitamin K juga berperan menjaga persendian tetap sehat. Banyak orang lanjut usia mengeluh lutut kaku, nyeri saat berdiri lama, atau sulit jongkok. Dengan cukup vitamin K, peradangan di sendi bisa berkurang. Lutut jadi lebih mudah digerakkan, dan risiko osteoartritis melambat. Sumber vitamin K di Indonesia sangat melimpah dan murah. Daun singkong rebus, bayam, pepaya muda yang dimasak sayur lodeh, hingga tempe fermentasi adalah pilihan terbaik. Semua bahan ini mudah didapat di pasar, harganya terjangkau, dan sudah jadi bagian dari masakan rumahan kita. Mari kita lihat kisah Ibu Dewi, 69 tahun. Beliau sering merasakan lututnya kaku saat bangun dari kursi. Setelah rutin, menambahkan daun singkong rebus dan tempe fermentasi ke menu makan. Dalam 1 bulan, lututnya lebih ringan. Ia kini bisa ikut senam pagi di posyandu lansia dengan penuh semangat. Tips sederhana: masak daun singkong rebus sebagai lalapan 2 kali seminggu. Tambahkan bayam atau pepaya muda ke dalam sayur bening atau sayur lodeh. Jika ada tempe fermentasi, konsumsi 2 kali seminggu sebagai lauk. Semua ini akan membantu menjaga tulang lebih padat dan sendi lebih lentur. Vitamin K adalah penjaga arah kalsium, memastikan tulang tetap kuat dan persendian tetap bebas bergerak. Jika Anda setuju bahwa vitamin K penting untuk tubuh, tulis angka 6 di kolom komentar. Nutrisi ketujuh yang sering tidak disadari manfaatnya adalah vitamin B. Vitamin ini membantu tubuh memanfaatkan protein untuk membangun dan menjaga massa otot. Tanpa B6, otot mudah lemah. Kaki terasa cepat lelah, dan gerakan sehari-hari menjadi berat. Vitamin B6 juga mendukung fungsi saraf. Saat tubuh kekurangan, sering muncul rasa kesemutan, kaki kaku, atau langkah terasa goyah. Bagi orang lanjut usia, ini bisa sangat berbahaya karena meningkatkan risiko jatuh. Selain itu,
BMAM berperan dalam pembentukan sel darah merah. Sel darah merah membawa oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otot kaki. Semakin cukup oksigen, semakin kuat dan tahan lama tenaga Anda. Kekurangan B6 bisa membuat Anda cepat lelah meski hanya berjalan sebentar. Untungnya, di Indonesia kita memiliki banyak sumber vitamin B6 yang murah dan mudah diolah. Daging ayam, ikan laut segar, kentang rebus, dan kacang-kacangan seperti kacang tanah atau kacang merah adalah pilihan terbaik. Semua ini bisa ditemukan setiap hari di pasar tradisional. Kita bisa belajar dari Pak Agus, 67 tahun. Ia sering merasa lelah hanya karena berjalan ke warung dekat rumah. Setelah menambah menu ayam rebus, kentang, dan segenggam kacang tanah panggang, tenaganya berangsur pulih. Kini, ia mampu ikut jalan pagi bersama teman-temannya tanpa cepat kehabisan napas. Tips praktis. Konsumsi 2 hingga 3 porsi ayam per minggu. Tambahkan ikan segar minimal sekali seminggu. Kentang rebus bisa dijadikan sarapan sehat, dan kacang-kacangan dapat menggantikan camilan manis. Dengan pola ini, tubuh Anda akan mendapatkan vitamin B6 yang cukup tanpa perlu suplemen mahal. Vitamin B6 membuat otot lebih kuat, saraf lebih sehat, dan tenaga lebih tahan lama. Jika Anda masih menyimak sampai di sini, tulis angka 7 di kolom komentar. Sekarang Anda sudah tahu 7 kunci untuk menjaga kaki tetap kuat di usia lanjut. Vitamin D, kalsium, vitamin B12, magnesium, kalium, vitamin K, dan vitamin B. Semua nutrisi ini saling melengkapi, membantu otot tetap bertenaga, tulang lebih padat, dan langkah lebih mantap. Bayangkan, dengan hanya menambah makanan sederhana seperti ikan kembung, tempe, tahu, bayam, ubi, pisang, dan kacang-kacangan, Anda bisa mencegah kram, mengurangi nyeri lutut, dan berjalan lebih jauh tanpa rasa takut jatuh. Tidak perlu makanan mahal, cukup yang ada di pasar tradisional, atau bahkan di kebun rumah. Ingat, Anda belum terlambat. Tubuh Anda masih mau pulih. Bahkan di usia lebih dari 65, perubahan kecil bisa membawa hasil besar. Mulailah dari langkah sederhana, berjemur di pagi hari, minum segelas susu kedelai, atau makan sepotong ubi rebus. Lakukan besok pagi, jangan ditunda lagi. Hidup sehat bukan soal usia, tapi soal keputusan. Dengan kaki kuat, Anda bisa tetap mandiri, bermain dengan cucu, berjalan ke masjid, atau berbelanja di pasar tanpa rasa khawatir. Itu artinya, hidup Anda tetap penuh makna bersama keluarga. Sekarang, saya ingin menantang Anda. Besok pagi mau mulai? Jika ya, pilih satu tips dari video ini, dan tulis di kolom komentar apa yang akan Anda lakukan pertama kali. Apakah berjemur, makan tempe, atau menambahkan sayur bayam ke piring makan Anda? Jangan lupa, tekan tombol subscribe di channel Iriana Winarsih agar Anda tidak ketinggalan tips kesehatan penting berikutnya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, bagikan kepada keluarga, tetangga, atau teman-teman sebaya. Semakin banyak orang yang tahu, semakin banyak yang bisa hidup lebih sehat. Tulis angka 9 jika Anda ingin tetap sehat dan penuh tenaga di usia senja. Dan tulis angka 1 dengan pertanyaan Anda jika ada topik kesehatan lain yang ingin saya bahas di video berikutnya. Saya akan membaca semua komentar Anda. Mulai besok pagi, pilih satu langkah kecil. Kaki kuat, hidup semangat, dan hari tua pun tetap bahagia.